Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fozan Project Kreatif. Di sini saya coba review untuk sebuah proyektor biled metrik yang banyak di request teman-teman di YouTube ya. Jadi ini adalah proyektor biled metrik dengan lensa 1,5 inci yang harganya itu sangat terjangkau ya untuk sebuah proyektor biled metrik. Yaitu di 150.000 ya. Saya belinya di 150.000 untuk satu pitnya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Selain itu, untuk fitur yang didapat pada proyektor biled metrik ini, dia ada devil eye-nya yang warna merah. Saya pesannya yang warna merah variannya. Variannya ada yang warna biru dan warna merah, jadi bisa kalian cek di deskripsi video ya. Untuk temperatur warnanya dia warna putih, kemudian devil eye-nya dia warna merah red. Oke, untuk spesifikasinya dia brightness 4500 lumens, tapi nanti kita coba lihat luxnya juga ya. Voltase DC 12 sampai 60 volt. Jadi di mobil truk yang 24 volt ini bisa digunakan ya. Rata-rata untuk sebuah proyektor biled metrik di online shop itu saya cek di 200 ribuan ya. Ini adalah proyektor biled metrik yang paling murah ya yang pernah saya coba, setidaknya pada saat pengambilan video ini. Brandnya saya nggak tahu ini brandnya apa, kurang jelas untuk brandnya. Tapi kalau untuk namanya ini biled metrik LPM ya atau IDM, saya kurang tahu dan kurang jelas juga. Untuk bentuk dusnya seperti ini, dan di sini sudah ada satu pitch ya di dalam dusnya untuk sebuah proyektor biled metrik. Dusnya cukup panjang sih menurut saya nih. Kita coba lihat di dalamnya, ini cuma satu pitch ya. Di sini tertulis di dusnya satu pitch. Untuk packagingnya juga tergolong cukup bagus, walaupun harganya murah, tapi kita dikasih dus yang proper di sini. Nice. Di sini juga kita dapat untuk bokongan belakang, berarti dia bisa pasang PNP ke soket headlamp yang menggunakan bohlam. Sudah dapat bokongan belakang seperti ini, luar biasa sih. Harganya nggak mahal, tapi bisa dapat bokongan belakang dan juga kelengkapan lainnya seperti ada bautnya, ada ring soket H4, HB3, HB4, H7, dan ada karetnya juga. Luar biasa untuk sebuah proyektor biled di harga 150.000, kelengkapannya bagus, apalagi packagingnya juga nggak main-main ya. Biasanya proyektor biled metrik kebanyakan di harga di atas 200.000 ya. Oke, jadi ini adalah proyektor biled metrik yang LPM ya. Di belakang sudah ada kipas, dan untuk input kabelnya ada 5 di sini. Di sini ada warna merah, hitam, putih, dan 2 kabel lagi. Kalau saya asumsikan di merah ini positif low beam, hitam ini negatif low beam, putih ini untuk yang devil eye-nya positif, kemudian kabel hitam yang kecil 2 ini untuk solenoid atau pembuka high beam-nya yang positif negatif bisa di random. Kalau dari desain dia mirip sama metrik lainnya yang 1,5 inci ya lensanya. Namun di sini lensanya bukan yang blue lens, lensanya masih clear ya. Jadi untuk lensanya clear ini sudah wajar ya. Harganya nggak mahal, tapi ngasih lensa blue lens itu lebih bagus lagi. Tapi untuk lensa clear ya nggak masalah juga ya. Dengan harga 150.000 itu sudah mantap lah. Untuk material dari bolnya juga ini bagus, nggak terlalu jelek ya, dan masih standar menurut saya. Materialnya aluminium di bagian sininya, dan di bagian bingkai lensanya dia plastik ya. Jadi ya sama seperti proyektor biled metrik lainnya. Ini saya ada punya proyektor biled metrik yang harganya di 200.000, pernah saya review ya pada video sebelumnya. Ini modelnya GT. Nah harganya di 200 ribuan. Beda harganya cuma di 50 sampai 80.000 ya, jadi nggak sampai 100.000 ya. Nanti kita coba lihat bagaimana hasil perbedaan cahayanya yang biled metrik yang di harga 150.000 dengan biled metrik di harga 200 ribuan ini. Ini lensanya sudah blue lens ya. Powernya sama-sama ya, 30 watt di low beam, 40 watt di high beam. Yang LPM ini nanti kita coba lihat untuk powernya. Kalau dari kualitas dia sama dan standar ya, dengan kualitas di proyektor biled metrik yang harga 200 ribuan ya masih tergolong sama. Dari pengecatan dan potongan heatsink masih sama ya. Nanti kita coba lihat juga perbedaan cahayanya. Selanjutnya kita coba ukur untuk dimensinya. Kalau dimensi ya sama ya, dimensi sama. Tapi kalau yang biled metrik ini dia bentuk bingkai lensanya di sini dia lebih mengotak ya, lebih kotak seperti ini. Kalau yang dari LPM ini dia lebih runcing ke depan, lebih kecil di bagian depan sih. Namun pada intinya masih sama. Ini mirip-miripnya sama biled metrik dari Viniq ya. Tapi kalau dari Viniq dia lensanya sudah purple ya, bukan blue lens tapi purple. Untuk panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung bokongnya ini di 9,1 cm panjang seluruhnya ya. Kemudian kalau untuk lebar di bagian bokongnya yang di sini ini di 4 cm, tingginya di
4,4 cm. Kemudian di bagian depan ini lensanya yang 1,5 inci ya, lensa 1,5 inci. Untuk di depannya, ring depannya ini di 5,2 cm, tingginya di 4,3 cm. Di bagian tengahnya ini di 5,6 cm, tingginya di 4,4 cm. Jadi dimensi yang saya dapatkan seperti itu. Sekarang selanjutnya kita coba ukur real power pada proyektor biled metrik ini. Oke, di sini kita coba lihat untuk real power pada proyektor biled metrik ini. Saya sediakan untuk power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa yang saya gunakan di 13,6 volt. Untuk proyektor biled metrik ini bisa bekerja di 12 sampai 80 volt ya. Jadi di mobil truk yang 24 volt bisa digunakan. Sebelum kita coba real powernya, karena dia ada fitur Devil Eye yang warna merah, variannya ada merah dan biru ya. Tapi ada varian lainnya yang saya cek saya nggak terlalu teliti untuk cek variannya, tapi bisa kalian cek lah di deskripsi video untuk link tampilannya. Untuk kabel Devil Eye-nya atau Demon Eye, dia kabel warna putih yang harus kita kasih ke positif ya. Jadi kita bisa sambung ke positif lampu senja. Nah, untuk Devil Eye-nya seperti ini. Jadi kalau kalian pakai ini sih dan mau pakaiin Devil Eye, jadi bisa lebih praktis ya, karena sudah dapat fitur seperti ini. Padahal biletnya nggak terlalu mahal ya, di 150.000, tapi ada fitur Devil Eye-nya seperti ini. Powernya di 2 watt ya. Untuk Devil Eye-nya saja power di 2 watt. Tapi kalau misalnya nyala dengan lampu utamanya, Devil Eye-nya masih nyala ya. Jadi nggak otomatis mati pada saat lampu utama nyala. Sekarang kita coba lihat powernya. Start awal yang saya dapatkan di 30 watt ya untuk proyektor biled metrik ini. Untuk di mode low beam, untuk di mode high beamnya di 42 watt start awalnya, 41 watt sekarang. Low beam di 29,7 watt, masih bisa dibilang ini di 30 watt ya. High beamnya di 42 watt tadi. Jadi start awal yang saya dapatkan di mode low beam itu di 30 watt, di mode high beamnya 42 watt. Kalau dari karakter cahayanya dia mirip sama proyektor biled metrik lainnya yang bentuknya kapal seperti ini. Cut off-nya dia flat atau rata ya. Ini mode low beam, ini mode high beamnya. Masih tergolong mirip ya karakter cahayanya, tapi kalau untuk terangnya di sini tergolong bagus ya. Di bagian tengahnya padat. Nanti lebih pastinya pada saat disorot ke outdoor ya. Nah, di sini saya coba tunggu dulu beberapa menit ya hingga powernya stabil. Power di low beam sudah di 29, sekian watt, di high beamnya di 39 watt, 38, sekian watt. Di sini untuk proyektor biled metriknya power stabil yang saya dapatkan di angka 28 watt. Yang startnya tadi di 30 watt, stabil di 28 watt. Ini tergolong cukup stabil ya powernya. Hanya turun di 2 watt saja. Untuk di mode high beam di 39 watt, 38 watt, mode low beam di 28 watt. Jadi untuk proyektor biled metrik ini harga di 150.000, powernya cukup stabil. Sekarang kita coba ukur untuk temperatur panasnya di 53, 50-an, rata-rata 50, dan ini tergolong cukup bagus untuk penyerapan panasnya dengan bodi compact seperti ini dan power stabil di 28 watt. 54, 53, 54 paling tinggi. Untuk di bagian depan 40-an. Untuk di ballnya atau reflektor di 30 derajat Celcius, 34. Jadi mentok-mentoknya yang saya dapatkan di angka 54 ya, 54 derajat Celcius untuk panas pada proyektor biled metrik ini dengan power stabil di 28 watt. Nice, kalau hasilnya tergolong cukup bagus ya. Powernya cukup stabil, panasnya juga tergolong bagus untuk penyerapannya. Harga di 150.000 ini mantap sih. Oke, setelah saya dapat untuk hasil dari proyektor biled metrik dengan harga 150.000 ini mantap. Powernya cukup stabil di 28 watt, meski nggak terlalu tinggi-tinggi sekali, masih di kelas 30 watt.
tapi itu sudah tergolong bagus. Panas juga tergolong baik di 54 derajat Celcius. Selanjutnya kita coba ukur luxnya berapa dan coba kita lihat bagaimana hasil cahayanya kalau sudah disorot ke outdoor. Nanti saya juga coba bandingkan dengan billet metrik yang harganya itu di 200 ribuan dengan billet metrik yang harga 150 ribu. Jangan kemana-mana, simak terus video ini, kita coba lihat hasil dari proyektor billet metrik ini. Oke, hasil dari proyektor billet metriknya seperti ini, dan untuk hasil karakter cahayanya dia nggak terlalu beda jauh sama billet metrik lainnya ya. Bentuknya kapal seperti ini yang backgroundnya nggak terlalu tinggi-tinggi sekali, tapi sudah terasa cukup ya. Cut off-nya di sini agak melengkung ya di bagian sini, kemudian lengkungannya ke bawah, lalu ke atas di bagian tengah. Dan untuk cut off-nya masih tergolong rapi juga tajam ya, meski di bagian sini ada bayangan, namun ini masih tergolong rapi dan tajam. Di bagian tengahnya padat, bisa kalian lihat. Tapi di mode high beamnya sih yang mantap. Nah, mode high beamnya di sini kalian perhatikan, kalau dilihat di sini kan dia rendah ya bagian ini. Tapi bukanya itu bukan dari sini ya, melainkan dari sini nih. Ini kalian bisa perhatikan cut off di bagian low beam dan pada saat high beam. Nah, tadi kan di sini ya, low beamnya di sini ya, high beamnya sampai ke sini. Jadi bukannya ini lebar ya. Ini lebar sekali untuk bukan mode high beamnya. Tingginya juga mantap. Terangnya memang kalau saya perhatikan dia nggak seterang dari proyektor billet metrik yang pernah saya coba ya pada video sebelumnya. Tapi lebih pastinya kita coba ukur luxnya berapa. Di sini jarak pengukuran yang saya lakukan itu 5 meter ya, dari dinding sana ke billet metrik ini, dan ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama di low beamnya. Oke, di sini kita coba lihat dulu di cut off-nya yang tajam juga rapi, meskipun di sini sedikit ada garis yang keluar ya, tapi masih tergolong bagus. Kita coba ukur di cahaya tepi-tepinya. Untuk di cahaya tepi-tepinya di 400 sampai di 500 sampai 600 lux. Oke, sampai 600 lux ya. Untuk di bagian bawahnya 400 sampai di 700 lux. Jadi rata ya hasil lux di tepi dan bawahnya. Kita coba di titik fokusnya. Di titik fokusnya 1300 seribuan lux ya. Oke, di 1300 dia lebih sedikit rendah dari metrik lain yang pernah saya coba ya. Kalau billet metrik yang pernah saya coba itu rata-rata di atas 2000 ya model low beamnya. Ini di 1300, mirip sama mini projector lah untuk hasil luxnya. Kita coba cari ukuran maksimalnya. Maksimal yang saya dapatkan untuk projector billet metrik ini di 1351 lux untuk hasil lux yang saya dapatkan di mode low beam. Nggak terlalu tinggi, tapi ya sudah cukup lah untuk hasil lux segini. Lagian untuk harga billetnya pun nggak terlalu mahal di 150.000. Hasil lux seperti ini sudah mumpuni lah, tapi memang nggak paling terang ya di kelasnya. Kita coba di mode high beamnya. Nah, di mode high beamnya dia lebih lebar ya bukannya. Tapi imbas negatifnya kalau mode high beamnya lebar seperti ini, pasti di mode low beamnya yang sempit ya. Backgroundnya tuh terlihat lebih pendek ya. Sekarang kita coba ukur luxnya di mode low beam, dapat 1300 lux tadi ya. Kita coba langsung ke pengukuran maksimal. Oke, hasil maksimal di mode high beam pada proyektor billet metrik ini yang saya dapatkan di 1700, dapat 1700, namun nggak mencapai 2000 lux ya, yang agak mengecewakan sih dengan jumlah luxnya. Tapi perlu diingat ini proyektor billet dengan harga 150.000 ya. Dengan harga segitu dan jumlah lux segini sudah mumpuni lah menurut saya. Di 1727 lux untuk hasil lux yang saya dapatkan. Masih tergolong standar, tapi kalau diingat dari segi harga ini sudah worth it sih hasilnya.
Sekarang kita coba bagaimana hasilnya kalau sudah disorot ke jalan. Nah, sebelum saya sorot ke jalan, saya coba bandingkan dulu dengan mini projector Vinic GS H4 ya. Pernah saya review pada video sebelumnya. Harganya tergolong sama di 150.000 ya. Kalau ini kan mini projector H4 yang PNP ya. Kalau ini kan nggak bisa PNP pemasangannya. Tapi kita coba lihat perbandingannya dengan lampu mini projector harga yang sama. Kalau dilihat dari karakter cahayanya, yang mini projector ini foregroundnya lebih tinggi ya atas bawahnya, yang kantong Doraemon. Kemudian untuk temperatur warnanya dia sedikit lebih kuning ya, lebih ke kuning, dimana ini lebih bagus dalam kondisi cuaca hujan juga berkabut. Karakter cahayanya saya lebih suka yang mini projector ini sih, lebih rapi sih hasil sorotannya, dan untuk padat cahaya di bagian tengah juga bagus. Ini saya coba ukur luxnya di 1000-an lux ya, tergolong masih sama ya, 11-12 jumlah luxnya. Cut off-nya dia lebih rapi ya. Ini bisa kalian lihat di biled metrik ini dia ada garis biru, tapi lebih kontras yang mini projector ini. Sama-sama lensa clear ya. Saya coba matikan yang metrik. Nah, ini yang mini projector ya. Ini projector seperti ini. Kalau metriknya seperti ini. Lebih terang yang mini projector. Kita coba di mode high beam. Nah, kalau di mode high beamnya yang mini projector ini dia pakai sistem laser ya. Jadi kalau di mode high beam metrik yang lebih unggul lah menurut saya. Sekarang kita coba lihat perbandingan dengan metrik yang harganya 200 ribuan. Oke, di sini saya coba bandingkan dengan biled metrik yang harga 200 ribuan ya. Pernah saya review pada video sebelumnya yang pakai Angel Eyes nih kemarin kalau nggak salah ya. Nah, di sini untuk hasil metrik yang LPM, ini metrik LPM, ini metrik yang 200 ribuan, ini metrik yang harga 150 ribuan ya. Kita coba lihat, ini 200 ribuan ya maksud saya. Yang ini, kalau foregroundnya tinggi atas bawah, yang 200 ribuan lebih tinggi ya. Dan warnanya juga lebih ke warm ya, lebih agak ke kuning. Kalau untuk karakter cahayanya saya lebih suka yang 200 ribuan sih. Perbedaan dari biled ini di sekitar 80 ribuan ya. Ini yang metrik LPM, ini yang metrik 200 ribuan. Saya matikan yang 150 ribu ya. Nah, ini bisa kalian lihat terangnya, dia lebih padat dan lebih rapi sih cut off-nya, lebih padat cahayanya. Yang metrik 150 ribuan seperti ini. Kemudian metrik yang 200 ribuan seperti ini. Di low beam lebih unggul yang 200 ribuan. Jauh sih perbedaan terangnya. Karakter cahayanya juga jauh lebih bagus ya. Kita coba di mode high beamnya. Oke, ini yang metrik 150 ribu ya mode high beamnya. Kemudian kita coba yang metrik 200 ribuan ya. Nah, ini yang metrik 200 ribuan dan metrik yang 150 ribu. Di bagian atas ini metrik yang 200 ribu, yang di bawah metrik di 150 ribu. Kalau saya lebih memilih sih yang metrik 200 ribuan lebih unggul ya. Walaupun yang metrik 150 ribu itu bukaannya lebar, tapi pada model low beamnya jadi sempit. Kalau sudah lebar seperti ini dia lebih sama sih, sama seperti yang metrik 200 ribuan. Jadi dia mainnya di sistem buka tutup saja sih sebenarnya. Ini bisa kalian lihat, ini metrik 150 ribu, ini metrik yang 200 ribu. Tingginya jadi sama ya, padahal pada saat low beam dia rendah ya. Ini seperti ini. Nah, kalau di low beam di metrik 200 ribuan dia lebih tinggi dari metrik 150 ribu ya. Jadi hasilnya sesuai harga lah di sini. Kalau kalian pengen yang murah meriah tapi hasilnya bisa diandalkan ya, ini tergolong worth it lah hasilnya. Tapi kalau misalnya ingin nambah lagi ya, nggak sampai 100 ribuan, mending ngambil yang metrik seperti ini ya, yang ada logo GT nya ya di bawahnya tuh.
Saya coba tunjukkan kalau metrik yang bagus itu ada logo GT-nya di bawah ya. Nah, seperti ini. Oke, hasil dari proyektor billet metrik LPM-nya seperti ini, yang proyektor billet metrik paling murah saat ini ya yang pernah saya coba. Untuk di model low beam-nya, kita perhatikan di model low beam-nya, untuk terangnya ini sudah mumpuni sih. Walau luxnya tadi nggak terlalu tinggi-tinggi sekali untuk sebuah proyektor billet metrik, tapi dilihat dari segi harga di 150.000 ini sudah mumpuni untuk hasilnya ya. Memang dia backgroundnya nggak terlalu tinggi seperti metrik lainnya ya. Di sini agak rendah, tapi imbas positifnya di mode high beam yang bisa lebih tinggi ya. Dia bukanya dari ujung ke ujung nih. Mode low beam seperti ini, kalian perhatikan. Jadi bukanya dari ujung ke ujung. Memang imbas negatifnya di mode low beam jadi lebih rendah ya. Tapi untuk hasil seperti ini, jauh sorotan di mode high beam ini sudah mumpuni lah hasilnya. Bisa kalian perhatikan hasil terang dari proyektor billet metrik LPM di harga 150.000 ya. Untuk terangnya bisa kalian perhatikan ya. Ratanya sudah tergolong rata ya. Bagus sih, untuk karakter cahayanya mumpuni. Merata dan rapi ya. Walaupun bukan yang paling rata dan paling rapi, tapi dilihat dari segi harga ini sudah bagus sih hasilnya. Kalau pengen yang lebih terang lagi ya, bisa pilih proyektor billet lain yang harganya yang nggak terlalu jauh lah sama yang metrik ini. Tadi kalian sudah lihat dari perbedaan metrik 200 ribuan dan metrik yang 150 ribuan ini. Nah, kesimpulan saya untuk proyektor billet metrik yang harga 150.000 ini dari LPM ya, tergolong worth it sih untuk hasilnya. Kalau kalian ingin cari billet metrik ya dengan harga yang lebih murah di kelasnya, ini sudah worth it hasilnya. Tapi kalau kalian ingin lebih terang lagi dan lebih worth it lagi hasilnya, bisa pilih yang metrik yang harga 200 ribuan, harganya nggak terlalu jauh berbeda ya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor billet metrik LPM yang harganya 150.000, dan tentu saja harus diingat dia punya devil eye-nya, salah satu keunggulan dari proyektor billet metrik ini. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya menuntut subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.